Waktu itu ya kita ikut lawan Bangladesh, lawan Jepang, lawan Malaysia. Nah, dan kita berhasil menjadi runner up. Nah, akhirnya kita lolos Piala Dunia 2022 bulan Oktober dan main di Turki. Pada saat itu kita satu grup sama Inggris, Argentina sama Amerika Serikat. Prestasi sepak bola Indonesia saat ini sedang berada di tren yang positif. Usai menjadi satu-satunya wakil ASEAN di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga memastikan tiket otomatis di Piala Asia 2027. Keberhasilan Indonesia ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari Ketua Umum PSSI, Sintayong sebagai nahkoda skuad Timnas Indonesia, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Namun tak hanya Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong saja yang membuat Indonesia dikenal pecinta sepak bola di dunia. Prestasi tersebut datang dari Timnas Amputasi Indonesia. Namun Timnas Amputasi Indonesia mampu membawa nama Indonesia harum di dunia internasional. Setelah membawa Indonesia berkumandang di ajang Piala Dunia Amputasi tahun 2022, Timnas Indonesia juga berhasil menjadi juara Artalif Challenge Cup Amputi Football pada tahun 2023 di Malaysia. Mungkin namanya kurang terkenal di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Namun prestasinya mampu membawa nama Indonesia semakin dikenal di mata dunia. Lantas, bagaimana kisah perjuangan Timnas Amputasi Indonesia untuk mencapai prestasi? Apa yang melatar belakangi terbentuknya salah satu pencetak prestasi bangsa Indonesia ini? Untuk itu, kita akan mengulas hal tersebut. Saya Rizal, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Meski baru terbentuk pada tahun 2018, namun berbagai prestasi telah diraih oleh Timnas Amputasi Indonesia. Didirikan dan diinisiasi beberapa orang yang memiliki hobi yang sama. Terbentuklah PSAI atau Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia. PSAI didirikan sebagai sebuah wadah teman-teman kita yang mengalami amputasi salah satu tangan atau kakinya dan juga memiliki hobi yang sama, yaitu sepak bola. INAF atau PSAI terbentuk pada tanggal 3 Maret tahun 2018. Dan sejarahnya itu ada beberapa teman pengurus yang memiliki inisiasi untuk berkumpul di situ menyatukan hobi sepak bola. Dari awal berdiri, Timnas Amputasi Indonesia sudah menorehkan berbagai prestasi di kancah internasional. Salah satunya ialah ketika Timnas Amputasi Indonesia mampu tampil di Piala Dunia 2022 di Turki. Nama sepak bola amputasi pun mulai dikenal di kancah nasional dan juga internasional. Tak hanya itu, Timnas Amputasi Indonesia juga mampu meraih juara Artalif Challenge Cup Amputi Football pada tahun 2023 di Malaysia. Dengan banyaknya prestasi di ajang internasional, sangat disayangkan sampai saat ini PSAI masih belum bergabung dalam NPC Indonesia atau National Paralympic Committee of Indonesia yang menjadi organisasi resmi yang membina seluruh atlet disabilitas di Indonesia. Jadi kita ini prosesnya kita mengikuti kualifikasi di Bangladesh dan kebetulan di Asia itu dibagi dua zona, Barat sama Timur, dan kita masuk ke zona Timur yang notabene bersamaan dengan Jepang. Dan puji Tuhannya, alhamdulillahnya kita bisa lolos mendampingi Jepang untuk ikut pertama kali Piala Dunia, yang dimana event tertingginya sepak bola ya sebenarnya target, cuman termasuk nggak nyangka juga karena ya itu tadi dari sisi support waktu itu kan awal-awal kita kualifikasi kan tanpa support pemerintah kan mulai support kan setelah kita membuktikan kita lolos baru mereka support. Meski masih asing di telinga masyarakat Indonesia, nyatanya permainan sepak bola amputasi memiliki ciri khas tersendiri yang membuat olahraga ini menarik untuk disaksikan. Lantas bagaimana cara PSAI menjaring pemain berbakat Timnas Amputasi Indonesia? Lalu apa yang menjadi pembeda sepak bola amputasi dengan sepak bola pada umumnya? Proses seleksi diambil dari database yang kita punya, karena sebelumnya kita ada beberapa event seperti Piala Dunia, lalu ada Artalif di Malaysia, dan terakhir itu ada satu event di Malang. Kami mengirim talent scouting ke sana dan akhirnya menemukan database untuk diseleksi waktu itu. Untuk kriterianya lebih ke skill dulu. Karena bedanya sepak bola konvensional dan sepak bola amputasi yaitu kalau di sepak bola konvensional kita udah melatih dengan bolanya. Sedangkan di sepak bola amputasi kan ada dua hal yang harus dilakukan. Step pertama yaitu bagaimana dia dengan tongkatnya, lalu baru kita ngomongin ke teknikal sepak bola. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu dipilih untuk lebih skill sepak bolanya dulu. Ada beberapa yang berbeda dari segi aturan maupun aturan metodologinya. Yang pertama
Mungkin dari sepak bola amputasi karena penggunaannya dengan crutch atau tongkat. Lalu terkait aturan-aturan dalam sepak bolanya, yaitu dalam permainannya 7 lawan 7, lalu menggunakan lapangan 60 kali 40, lalu tanpa offside, yaitu beberapa aturan. Terkait pelatihannya jelas berbeda karena kita sepak bola amputasi yang menggunakan tongkat, berarti kita juga latihan teknikal maupun lain-lainnya juga dengan menggunakan tongkat, yang berbeda dengan sepak bola konvensional yang tanpa tongkat, seperti passing dengan menggunakan tongkat, kontrol dengan menggunakan tongkat, shooting dengan menggunakan tongkat, itu perbedaannya. Ternyata adanya PSAI menjadi titik balik kehidupan bagi teman-teman kita yang memiliki kekurangan untuk bisa meraih prestasi. Seperti kisah salah satu pemain timnas amputasi Indonesia yang mengalami kecelakaan sejak berusia 7 tahun, namun mampu bangkit dan juga meraih prestasi. Mulai dari tampil di Piala Dunia Amputasi tahun 2022, hingga menjadi top skor di Arta Life Challenge Cup Amputi Football di Malaysia, dan juga top skor kualifikasi Piala Dunia Amputi tahun 2022. Agung Rizky yang membuktikan bahwa kerja keras dan juga semangat pantang menyerah akan membawa kita ke arah kehidupan yang jauh lebih baik. Saya pertama kali tahu sepak bola amputasi Indonesia pada bulan November 2018 karena di Indonesia ini terbilang masih baru dan kita masih banyak belajar adaptasi menggunakan tongkat, terus menendang, karena kan tongkat ini sebagai alat bantu, bukan sebagai alat buat ikut nendang juga, itu nggak boleh. Kalau saya saat umur 2007, umur 7 tahun, sebelumnya saya kurang hobi main sepak bola karena waktu saya kecelakaan, masa kecil saya, teman-teman pada main bola, nah akhirnya saya ikut di situ main bola. Setelah kecelakaan, bukan sebelum kecelakaan. Perjalanan kita waktu tahun 2022 kita ikut kualifikasi di Bangladesh bulan Maret. Waktu itu ya kita ikut lawan Bangladesh, lawan Jepang, lawan Malaysia. Ada 4 negara termasuk Indonesia. Nah, dan kita berhasil menjadi runner up. Nah, akhirnya kita lolos di Piala Dunia. Piala Dunia 2022 bulan Oktober kita berhasil lolos dan main di Turki. Pada saat itu kita satu grup sama Inggris, Argentina sama Amerika Serikat. Kita nggak lolos babak selanjutnya, kita gagal di fase grup, tapi kita dikasih kesempatan lagi untuk bermain lawan Uruguay, Perancis sama Jerman, dan kita berhasil menang lawan Jerman dengan skor 2-0. Berbagai prestasi yang telah diraih Timnas Amputasi Indonesia tak datang dengan sendirinya. Di balik semua itu terdapat perjuangan dari segala aspek tim, seperti pemain, tim pelatih, dan juga Federasi PSAI. Salah satunya adalah mencoba berkolaborasi dengan PSSI dan juga bekerja sama dengan berbagai sponsor guna membantu fasilitas dari Timnas Amputasi Indonesia. Kita mengalami jatuh bangun yang sangat luar biasa dengan tempat tinggal yang kita tempati itu satu rumah, kamar mandi satu, isi 20 orang. Dan saat latihan juga kita susah mencari lapangan. Mungkin ada lapangan kosong itu juga di hari-hari tertentu, dan ketika hari weekend itu kita nggak dapat jadwal yang pagi. Kita mainnya jam 10 bahkan sampai jam 12. Kita kesusahan cari lapangan, kita juga tidur juga atau tempat tinggal juga susah, dan perjalanan juga kita awalnya pakai motor sendiri-sendiri gitu. Kita berkolaborasi dengan instansi olahraga, terutama PSSI. Dan kemarin sempat kita mau berkolaborasi dengan PSSI. Kebetulan Pak Erik juga, kalau tidak salah, yang kami dengar mau merangkul berbagai komponen olahraga sepak bola khususnya disabilitas, dan untuk kita gimana caranya bersama-sama untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia. Ada sponsor-sponsor, ada yang bantu kayak Pertamina, terus kayak Ortus, terus ada yang SAP itu membantu gitu. Tapi kami juga ingin membuka ruang bagi para sponsor yang mau support kami sangat menerima dengan senang hati. Tentunya itu sangat bermanfaat buat kami, khususnya para atlet kami Timnas Amputasi Indonesia, agar nanti bisa lebih bermotivasi lagi dalam mengharumkan nama dan bangsa lewat sepak bola. Berkat prestasi dan juga dedikasi tinggi Timnas Amputasi Indonesia membuat pelatih Timnas Senior Indonesia, Sintayong, tertarik. Sintayong pun berkunjung dan memberikan dukungan langsung untuk Timnas Amputasi Indonesia. Sintayong menganggap Timnas Amputasi Indonesia sebagai satu tim yang harus bahu-membahu membawa prestasi bagi bangsa Indonesia. Ya,
yang disampaikan Coach Sintayong kepada kami bahwa kita ini satu tim, satu keluarga. Jadi harus saling kompak, saling bahu-membahu, saling memotivasi untuk maju dan melangkah bersama. Karena kita sama timnas, sama-sama membela negara. Meskipun ini konteksnya adalah sepak bola disabilitas, namun kan dari kualitas, dari sisi stratanya kan sama, sebenarnya sama-sama membela atau mengharumkan negara. Hanya Sintayong itu hanya melihat dari sisi motivasinya, mereka yang dengan kondisi keterbatasan, baik itu kondisi sarana dan prasarana, support pada waktu itu ya, waktu beliau datang, termasuk sama kondisi teman-teman, tapi mereka memiliki semangat yang tinggi, yang tentunya nantinya hasilnya bisa menjadi spirit buat melatih teman-teman timnas yang umum, konvensional, agar bisa termotivasi lagi. Kedatangan Sintayong pun memotivasi para pemain dan tim pelatih untuk meraih lebih banyak prestasi. Terlebih saat ini Timnas Amputasi Indonesia sedang dalam persiapan menyongsong Piala Asia Amputasi 2024 di India. Timnas Amputasi Indonesia pun bertekad membawa prestasi di kompetisi tersebut dan membuktikan diri bahwa Indonesia bisa diakui di kancah Asia. Agenda terdekat yaitu kita bermain di Piala Asia di India nanti di tanggal 23 November kami berangkat. Ya harapannya kita bisa berprestasi di sana. Dari tim manajemen juga memberikan target kita bisa tembus di 4 besar. Ya semoga kita bisa mencapai target tersebut di sana. Tekad saya kuat ya. Jadi dengan keterbatasan yang saya miliki, saya ingin ngebuktiin ke orang-orang bahwa sepak bola amputasi di Indonesia ini berhak untuk melaju lebih tinggi lagi. Khususnya kita untuk Piala Asia ini kita punya target bisa ke semifinal atau ke final, karena target kita ingin bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia juga bahwa di Asia ini kita berhak layak untuk lolos yang lebih ke semifinal atau ke final tadi. Prestasi yang telah diraih Timnas Amputasi Indonesia saat ini masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Namun belum adanya kompetisi dan juga fasilitas yang memadai membuat perkembangan Timnas Amputasi Indonesia sedikit tersendat. Maka dibutuhkan dukungan penuh baik dari pemerintah dan juga masyarakat Indonesia supaya Timnas Amputasi Indonesia semakin berprestasi dan membawa nama harum bangsa Indonesia. Sepak bola amputasi ini harapan saya lebih diperhatikan lagi, karena mungkin dari daerah-daerah lain seperti ya di Jawa Timur yang sudah banyak berkembang, sudah banyak ada pemain-pemainnya juga. Nah mungkin ya diperhatikan lagi lah fasilitasnya, mulai dari lapangan, mulai dari tongkatnya juga, terus fasilitas lainnya, dan harapan saya juga ada liga atau ada kompetisi yang mungkin rutin, entah 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan satu lagi untuk masyarakat Indonesia, mohon dukungan dan bantuannya, supportnya juga, karena kita masih tahap perkembangan. Kita juga butuh fasilitas yang mungkin ya ada orang-orang yang mau memberikan gitu fasilitasnya atau menawarkan, karena kita nggak bisa terus-terusan berjuang sendiri. Kita harus disupport oleh pemerintah atau swasta yang lain gitu. Harapannya sih untuk pemerintah, kalau masyarakat kita berharap dukungannya, sosialisasinya, dan untuk pemerintah tentunya kami berharap dari sisi kesetaraannya saja. Jadi kami ingin disetarakan oleh pemain-pemain yang umum, setara dengan PSSI dari sisi perhatian dan supportnya. Jadi tidak ada pembedaan, karena kita ini kan sama sebenarnya, punya niat yang sama untuk mengharumkan bangsa dan negara. Ya harapannya untuk sepak bola amputasi bisa dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat, bisa lebih diperdulikan lagi, bisa lebih disetarakan gitu, bahwa kami juga sama membela negara yang sama gitu. Ya harapannya bisa lebih diperdulikan, lebih diperhatikan lagi. Ya untuk semua masyarakat di Indonesia, tolong dukung kami, semoga kami bisa berprestasi nanti di India. Timnas Amputasi Indonesia dengan segala keterbatasan fisik telah menunjukkan kepada dunia bahwa semangat juang yang tak kenal lelah dapat membawa mereka meraih prestasi tertinggi. Prestasi ini tidak hanya membanggakan Indonesia, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Perjuangan mereka masih belum usai. Mereka masih butuh dukungan dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia untuk tetap berprestasi guna membawa nama harum Indonesia di kancah dunia. Lebih dari sekedar atlet, Timnas Amputasi Indonesia adalah inspirasi bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita tentang arti kegigihan, semangat pantang menyerah, dan pentingnya kerjasama tim.
Mereka telah membuktikan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mencapai prestasi terlepas dari kondisi fisiknya. Saya Rizal, sampai jumpa di episode selanjutnya.